Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridho Riyadi, kelas 01 TPLE 011. Saya akan mempresentasikan tentang virtual machine dan salah satu sistem operasi. Pertama kita langsung masuk aja ya. Saya kecilin dulu. Oke. Oke, ya tentang virtual machine ya. Kita langsung masuk aja. Oke, virtual machine adalah salah satu versi digital komputer fisik ya, atau biasa disebut VM, adalah versi digital dari komputer fisik yang dapat menjalankan program dan sistem operasi, menyimpan data terhubung jaringan, dan melakukan fungsi komputasi lainnya. Dan perlu seperti maintenance juga ya teman-teman. Jadi eh, kurang lebih seperti ini ilustrasi virtual machine itu. Jadi eh, di dalam perangkat kita membuat sistem operasi lain gitu. Jadi kayak virtual machine ini jadi kayak jembatan atau terminal untuk masuk ke sistem operasi lain ya. Misal kayak kayak saya pakai Windows, saya bisa pakai virtual machine untuk pindah ke sistem operasi kayak pindah ke macOS atau ke Linux atau semacam itu atau lain-lainnya. Eh, kita lanjut aja. Kedua, fungsi dan manfaat virtual machine. Pertama, mudahnya switch ke beberapa sistem operasi hanya dalam satu komputer fisik. Itu seperti yang saya jelaskan tadi ya. eh, Sistem operasi kita bisa pindah-pindah sistem operasi hanya dengan menggunakan satu perangkat. Nggak perlu dua atau tiga laptop, kita cuma perlu satu dan menggunakan virtual machine ini doang. Yang kedua, untuk melakukan pengajuan sistem operasi terlebih dahulu. Biasanya virtual machine ini dipakai untuk biasanya perusahaan atau personal atau pribadi ya, biasa pakai virtual machine ini untuk menguji sistem operasi yang misalnya dia punya, misalnya sistem operasi dia Windows, dia ngerjain sesuatu yang perlu dicoba di macOS atau di Linux gitu ya. Jadi dia nggak perlu perangkat lain untuk nyobanya, dia pakai perangkat Windows ini pun bisa dengan virtual machine itu. Yang ketiga, fungsi manfaatnya adalah untuk menguji software atau aplikasi untuk iOS beragam, sehingga tidak perlu perangkat untuk mencobanya. Ya, seperti yang saya kasih jelaskan tadi, jadi kita nggak perlu beli laptop lagi atau pakai perangkat-perangkat lainnya lah, kita cuma perlu satu. Berarti efisien lah, benar-benar kayak simpel, nggak perlu ribet. Lanjut, kelebihan virtual machine. Efisiensi sumber daya, kedua isolasi lingkungan, ketiga pencadangan dan pemulihan yang mudah. Pertama, efisiensi sumber daya. Kalau misalnya kita perlu sistem operasi lain, kita nggak perlu beli laptop. Kita cuma perlu ke laptop yang gini, menggunakan virtual machine. Kalau misalnya dipakai kayak seperti perusahaan, misalnya satu karyawan perlu dua sistem operasi lain yang dipakai, selain yang dia pakai. Dia jadi, dia nggak perlu beli dua laptop atau dua komputer lagi. Kalau misalnya anggaplah ada 100 karyawan deh, kan kita nggak perlu dong beli 200 sampai 300 perangkat baru cuma untuk uji coba atau semacamnya gitu ya. Kita cuma perlu virtual machine ini kalau cuma hanya coba-coba project-project yang lagi dikerjain gitu ya. Yang kedua, isolasi lingkungan. Jadi enak, kelebihan virtual machine ini, misalnya terjadi sesuatu di sistem operasi yang lagi kita coba, sistem operasi kita itu aman, kita nggak kenapa-napa. Jadi kayak sistem operasi yang kita pakai sama yang lagi sistem operasi bawaan kita atau host, eh, itu aman dari segala macam gangguan yang terjadi di sistem operasi yang lagi kita jalanin kayak virtual machine ini. Jadi sekiranya ada masalah atau apa, dia sampai situ aja, nggak akan mempengaruhi host kita gitu. Eh, saya akan coba praktikkan untuk pakai atau install salah satu virtual machine. Saya pakainya
macam-macam ya, ada Hyper-V, ada VMware gitu-gitu. Cuma saya makainya VirtualBox ya, karena itu free. Kita cuma perlu search aja di Google ya, VirtualBox, VirtualBox, download VirtualBox. Terus ini ada website teman-teman ya. Kita tinggal bisa download aja versi berapa-berapanya itu tergantung tergantung Windows kalian atau sistem operasi kalian supportnya yang keberapa, ada macam-macam. Terus salah satu sistem operasi yang mau saya install itu namanya Ubuntu. Bisa download di sini ya, ubuntu.com, download, terkeluar langsung Ubuntu versi berapa-berapanya. Ada macam-macam versi juga. eh ini eh, versi terakhir LTS versi Ubuntu ya. Dia masih ada 5 tahun security maintenance update. Garansinya sampai April 2027. Masih lama ya. Ini cuma saya udah download ya, jadi tinggal kita install aja. Kita pakai VirtualBox. Untuk Ubuntu ini dia salah satu sistem operasi. Kalau teman-teman belum ada tahu Ubuntu ini, ibaratnya kalau Windows punya Windows 10, Windows 11, eh, macOS punya macOS versi sekian-sekian. Kalau Linux ini punya Ubuntu dan ya, yang lain-lain, salah satunya Ubuntu. Jadi Ubuntu ini sistem operasi dari Linux. Oke, kita coba masuk ke VirtualBox. Ini tampilan awalnya harusnya nggak gini ya, cuma tadi karena saya habis hapus salah satu sistem operasi jadi kayak gini. Cuma ini sama aja. Ntar ada opsi add menu ini kalau misalnya emang nggak habis ngapus ya, kita nyawa jadi kita buat baru, kita buat nama saya Tido jadi 01 itu PLE 01 PTI TI juga ini isu image-nya bisa langsung di input aja. Mungkin di versi lain ada yang nggak perlu, ada yang di inputnya di setelah udah masuk ke halaman selanjutnya, ada yang bisa langsung di sini. Saya pakai versi 2204 desktop. Ini kita skip aja, kita next. Ini base memory ya. Kalau jadi sistem operasi pakai virtual machine ini benar-benar kayak komputer asli ya, teman-teman. Kayak kita pakai RAM juga, pakai prosesor, pakai storage juga, internal kita perlu berapa, bener-bener kayak asli. Bisa pakai hardware juga ya. Ini kita pakai 2 giga aja, nggak usah banyak-banyak. Kita next saja. Ini penyimpanannya nggak usah banyak-banyak, 20 cukup ya. Ntar kalau ada project yang lebih gede lagi bisa diiniin. Oh ya, untuk sebelumnya ini jangan lebih dari ini ya teman-teman. Ini kan batas maksimal lah, ke 20 aja. Kita finish. Oke, ini udah jadi, tinggal kita start. Tinggal kita tunggu aja ya. Ini notifikasi bisa kita close, ini kita gedein aja. Kita terang aja. Ini agak gede aja. Oke. Ini nggak bisa pakai mouse atau ini ya teman-teman, kita nggak bisa pakai mouse, kita pakai keyboard ya. Kita klik yang try on install Ubuntu, enter. Nggak bisa pakai trackpad atau mouse ya, karena wah, ini di saja. Nanti udah mulai loading, udah mulai running ya, tulisannya running.
Untuk install udah ya tinggal di scroll aja, tinggal download ke sini. Kurang lebih itu 4,7 giga kemarin saya download itu. 4,7. Coba install. Kalau teman-teman mau install sistem operasi lain juga bisa ya, cuma saya makainya Ubuntu. Ada yang lain macam-macam juga bisa, tinggal download aja file file sistem operasinya itu. Untuk install kurang lebih sama cara-caranya dari VirtualBox-nya. Kenapa saya pakai VirtualBox? Karena VirtualBox ini yang dari Oracle ini dia free dan bagus juga ya. Sebenarnya yang lain juga bagus sih. Cuma ini free, jadi saya pakai yang ini aja. Tunggu aja, teman-teman. Oh, ini ada kursornya nih. Udah bisa masuk. Harus banyak-banyak sabar. Udah masuk ke tampilan Ubuntu. Setiap versi ini gambarnya beda-beda, teman-teman. Eh, ada yang gambar, ini gambar octopus ya, berubur. Ada yang gambarnya kayak leopard. Cuma saya nggak tahu ya, itu tergantung versi atau apa. Kayak sepertinya versi. Soalnya saya pernah install versi lain, tampilannya juga beda ini. Oke, ini udah masuk ya. Cuma belum keluar ini. Nah, ini bahasanya kita Inggris saja ya, karena udah nggak ada bahasa lain yang mungkin kita ngerti. Bahasa Indonesia juga ada, cuma saya pakai Inggris saja. Untuk install Ubuntu, ini loading, kita tunggu aja ya. Kita continue. English US. Ini yang kita pilih yang normal installation. Download update soal installing Ubuntu di copy saja. Enggak apa-apa. Continue. Agak lama ya teman-teman. Kalau sistem operasi yang dari virtual machine ini benar-benar kayak komputer asli teman-teman. Itu ada RAM-nya, ada storage, ada prosesornya, benar-benar kayak komputer dalam komputer gitu. Jadi kita nggak perlu beli komputer baru, hemat biaya lah daripada kita beli komputer baru 4, 5 atau bahkan lebih dari segitu. Kayak ini berguna banget ya buat jembat. Kalau mungkin ada kayak hmm, ada mungkin kayak game, mungkin kayak PC pengen main game mobile gitu kan, mungkin dia ada yang namanya eh, emulator ya, mungkin kayak gitu. Jadi kayak ada jembatannya gitu, kayak ada terminalnya gitu, aksesnya gitu. Ini kita pilih yang RSDix dan install Ubuntu. Ini running this will delete all programs, document, photos, music, and any other files in our operating system. Nggak apa-apa ya teman-teman, kita install. Nah, untuk instalannya ke tiap tiap orang beda ya teman-teman. Tergantung dari RAM berapa, prosesornya berapa. Oke, kita continue. Di sini juga ada kayak storage-nya itu, ada yang bisa langsung kepake semua, misalnya 20 giga langsung keambil. Ada juga yang 20 giga kayaknya seberapa tergantung pas lagi di running atau enggak. Ini lokasinya kita
udah di Jakarta ya, atau di Gaji gitu. RAM juga kalau kambil, salah RAM-nya 16, kambil 2. Berarti sepertinya nggak apa-apa ya teman-teman. Asal selagi nggak berjalan, kayak RAM kita tetap bakal full performanya. Namanya kita tulis Rido. Username. Ini username diinget-inget ya teman-teman, jangan sampai lupa passwordnya juga. Tapi kita yang simple aja karena belum ini ya, karena masih untuk instalasi aja videonya. Ntar kalau emang mau bikin lagi baru kita bikin bener-bener passwordnya yang panjang juga, username juga yang susah. Kita continue aja, kita tunggu aja ya teman-teman. Ini mungkin agak lama, jadi sabar-sabarin. Nggak perlu diklik apa-apa ya, udah tinggal tunggu aja. Untuk eh, untuk internetnya itu kita bisa setting ya teman-teman. Di sini networknya ini apa, misalnya misalnya kita pakai yang internet network atau host on the router. Biasanya sih pakai yang ininya yang wireless. Terus yang keduanya kita pakai Ethernet atau apa gitu. Bisa di otak-atik nanti di sini semua ada di setting. Storage semua bisa di kita setting semua kita ya. Storage-nya berapa tuh. Kalau misalnya yang pakainya berapa, kalau misalnya kita ambil 20 giga terus yang kepake itu kayak cuma 1 giga 20 giga dan sisanya masih ada, itu namanya detailnya yang dinamik ya, bukan yang eh saya lupa namanya yang kemarin itu. Satu lagi deh selain dinamik ini. Jadi itu misalkan 20 langsung ambil 20 gitu. Gitu pakai yang dinamik aja. Settingan defaultnya udah dinamis sih tadi saya. Ini udah tinggal kita tunggu aja. Kita restart. Tinggal tunggu ya. Kalau udah begini kita tinggal tekan enter aja ya teman-teman. Nanti tampilannya seperti ini. Dan kita tunggu aja.
Teman-teman, ini udah masuk ya. Ini tadi karena username-nya saya Rido, jadi keluar Rido, kita klik aja passwordnya yang tadi. Oke, udah kita enter. Lagi loading ya teman-teman. Agak lemot semua. Oke, ya ini udah masuk teman-teman. Ini files Ubuntu software. Karena cara account saya pakai Microsoft Nextcloud. Kita cek di files. Coba. Next. Dokumen. Folders empty. Isi kosong ya teman-teman. Sudah masuk. Tinggal tergantung kita mau apa. Kita masuk semua. Firefox browser. Ini crash kayak recycle bin. Bisa teman-teman. Langsung nanti teman-teman mau ke untuk apa. Ini buat searching juga bisa. Teman-teman. Tadi baterai saya habis ya. Jadi saya lihat terus ini sepertinya nggak ada internet ya. Kita masuk ke YouTube. YouTube.com. Taflos.com. Oke, bisa ya teman-teman. Kita bisa masuk. Cuma mungkin karena agak lemot aja internetnya. Kita masuk ke Ubuntu-nya. Update. Kita remain later aja. Kalau mau update sekarang juga nggak apa-apa teman-teman. Oke, skip. Ubuntu yang ke remote ya. Ini kalau udah kita logout ya. Power off aja. Kayak matiin komputer biasa. Sedang shutdown. Ya udah close ya teman-teman. Yang tadi kalau belum start kita start lagi. Kita masih bisa buat new lagi macam-macam separasi ini bisa banyak teman-teman. Kira-kira seperti itulah kurang lebih. Sekian video dari saya. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan atau mungkin omongan saya kurang jelas karena saya juga agak belibet ya ngomongnya. Saya agak grogi teman-teman. Oke, sekian.
Cukup saya video dari saya. Nama saya Ridho Riyadi, saya kelas 11 TPLN 11, Prodi Teknik Informatika untuk video mengantar teknologi informasi install Ubuntu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.